kapoinya gitu kan. Jadi Raisa tuh paling ingat ya kan. Gitu ya. Kalau di RKV itu kita punya salah ya. Kita punya kesalahan dan kesalahan kita itu diungkap. Langsung ditelepon sama Kapro, Raisa pulang. Kalau enggak DO. Gitu kan. Nah aku juga nih Rai, jadi ngerasanya gini, banyak ya orang yang sekarang itu karena dikit-dikit ngerasa itu adalah privasi gitu ya. Jadi seakan-akan kalau ditegur itu kesannya kayak ya jangan tegur aku depan umum dong, itu kan malu-maluin, atau misalnya itu tuh bongkar aib dan lain-lain ya. 1, 2, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kristi Arina, atau yang sering dikenal di RKV Indonesia dengan Jannah. Nah, balik lagi ya. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol, nostalgia bareng sama, ya penasaran ya, sama salah satu peserta PT KIBI RKV Indonesia angkatan pertama. Nah, kalian kemarin masih ingat video ini? Hari ini kita buat lagi, kita ngobrol lagi, lebih dekat, lebih dalam lagi. Yuk, tanpa panjang lebar, kita langsung ketemu sama orangnya. Siapa dia? Juraisa Rahma Fitria. Yeay! Gimana kabarnya Raisa? Alhamdulillah baik Bunda. Masya Allah, panggilan kesayangan. Jadi bagi yang belum tahu, saya adalah Bunda bagi semua orang ya di RKV. Bunda Kristi. Bunda Kristi sebelum dapat panggilan Jannah ya. Nah, sekarang Jannah. Jadi nggak apa-apa. Mau Kristi, mau Jannah, it's okay. Jadi dua-duanya nama saya ya. Kangen ya, Masya Allah kangen juga. Jadi Juraisa ini ada dua sebutan ya, atau dua panggilan ya. Kadang dipanggil Juju ya kan, atau dipanggilnya Raisa. Iya. Tapi kalau Raisa tuh lebih kayak anggun gitu nggak sih? Itu panggilan dari Abi sih kan. Yang dari Abi kan. Ya, karena kita ketemunya di tempat Abi ya kan. Jadi kita panggilnya Raisa ya. Oke. Raisa. Nah, kalau nggak salah kita itu udah 5 tahun nggak ketemu loh. Dari 2018 sampai hari ini 2023 baru ketemu, Masya Allah. Tadi sempat mikir ya, mimpi apa gitu kan semalam gitu ya, sampai ketemu, Masya Allah, ketemu Raisa lagi ya kan. Jadi ingat gak? Ini cerita ya. Jadi awal Raisa datang, apa coba yang terkesan? Jadi kan skip. Boleh gak sih dibocorin sama netizen? Oh nggak boleh. Itu perjuangan ya. Kakak. Oh itu perjuangan, baiklah. Iya itu perjuangan Justru itu loh yang harus kita kulik ya kan. Teman-teman tuh harus tahu. Astagfirullahaladzim ya Rob. Jadi ya Masya Allah banget. Raisa ini kalau ngomongin tentang gimana perjuangan dia ya kan, datang bukan lagi masalah izin ya kan, bukan lagi masalah dana, waktu dan lain-lain, apalagi sampai mengorbankan kuliah ya. Tapi sampai sakit juga dateng gitu, Masya Allah banget. Pokoknya pertama kali ketemu Raisa tuh kayak yang gitu, ini seniat itu gitu ya, berangkat ke Jakarta dalam keadaan sakit, dibela-belain gitu ya. Masya Allah banget, keren sih, keren. Perjuangannya luar biasa ya kan. Jadi Raisa, apa aja sih kegiatan di 5 tahun sebelum ketemu ya? 5 tahun terakhir ini tuh ngapain aja, atau apa aja kesibukannya gitu kan? Karena baru ini nih ketemu lagi gitu, dari setelah sekian tahun, setelah 5 tahun ya kan? Nah baru ketemu sekarang. Boleh dong cerita? Kegiatannya ya Kak, sekarang ngajar sambil kuliah S2. Masya Allah. Sebelum itu loh, setelah kita di 2018 sampai 2023 ini atau 2022 deh, tahun-tahun kemarin gitu. Apa Jadi aja? Kan pulang dari RKV dari Jakarta tuh selesaiin S1-nya dulu Kak. Selesaiin skripsi. Betul. Iya, skripsi pending ya. Iya, dulu kan ke pending karena kan ambil cuti ya Kak, 2 semester itu hampir di DU. Hampir ya. Hampir di DO karena berkaburan ya. Iya berkah banget, Masya Allah. Karena kan di UIN tuh nggak bisa cuti
cuti sekaligus gitu Kak. Kalau dulu-dulu tuh boleh kayak setahun, 2 tahun, 3 tahun tuh boleh gitu kan. Tapi gilirannya kami nggak boleh pula. Langsung ditelepon sama Kapro, Raisa pulang. Kalau nggak DO gitu kan. Saat itu juga. Masya panik dong, guys. Pastilah. Panik ya kan? gitu kan. Jadi akhirnya berdoa ya, kita pakai jalur langit ya, minta doa juga. Doain deh Resa nggak mau pulang, saya mau selesai hafalan gitu kan. Rupanya alhamdulillah ada keajaiban ya Kak, berkah banget sama Al-Quran ya. gitu ya. Jadi pulang dari situ baru selesaiin skripsi, semua selesai, kemudian ya relax jalan-jalan, nikmati kehidupan tanpa ada beban. Ya baru kemudian Resa juga ada buka rumah Quran. Masya Allah. Punya orang, Resa bantu ya, Resa kasih ide apa kira-kira bisa, visi misinya ini gitu. Dan kemudian Resa lepas artinya maksudnya kayak Resa udah nggak apa-apa, silahkan lanjutkan, Resa yang lain aja. Jadi kayak Resa cuman buka aja. Alhamdulillah. Gitu. Kayak amanah Abi sih gitu kan. Betul. Abi bilang, Resa kalau keluar dari RKV kamu itu tetap alumni, tapi kewajiban kamu mendirikan 10 rumah Quran tuh ada ya. Kan gimana ya dulu ya mendapatkan ijazah dari Abi tuh BAM gitu ya. Kayak itu perjuangan sekali gitu kan. Jadi itu sih Kak. Kemudian Raisa ambil S2. Jadi sambilan S2 sambil kerja, sambil ngajar. Di sini di Bato ada, di Ajun ada gitu. Ngajar apa? Yang ngajar Al-Quran. Masya Allah. Gitu. Jadi tetap terjaga ya. Iya, di lingkungan yang baik insya Allah ya. Amin. Nah jadi benar, memang dulu kita yang terutama angkatan 1 ya, kita itu diwajibkan untuk tetap selalu membuat lingkungan-lingkungan yang baik ya kan. Harus tetap menjaga diri kita supaya berada di lingkungan yang baik. Salah satunya dengan mendirikan cabang rumah Quran. Alhamdulillah Raisa menjalani itu ya. Alhamdulillah. Mungkin itu juga salah satunya kenapa Allah menolong dan memudahkan urusan Raisa. Iya, alhamdulillah banget ya Kak. Allah ya. Nah, pengalaman Raisa nih kan kalau saya sendiri ya nggak jauh-jauh kegiatan sosial memang masih ada, tapi karena masih dalam lingkup RKV, jadi ya apa ya pengalamannya ya bareng gitu dengan lembaga gitu kan. Nah kalau Raisa sendiri kan sudah apa ya keluar gitu kan dari lingkungan atau zonanya RKV gitu. Apa sih yang sebenarnya kalau Raisa rasain gitu waktu dulu pelatihan tuh ilmu atau misalnya pengalaman apa gitu yang berkesan atau misalnya yang pernah Raisa terapkan di kehidupan Raisa yang didapat dari RKV? Sharing-sharing kan? Jawab nih ya. Jawab dong. Banyak sih Kak sebetulnya ya. Yang paling Raisa ingat tuh ya hadapi, hayati, nikmati. Karena yang namanya kehidupan ya Kak pasti ada namanya ujian. Betul. Ya apalagi kayak Raisa nih kuliah gitu ya. Ujiannya tuh banyak. Dan terutama ujian yang paling banyak itu adalah ketika kita tuh nggak bareng-bareng sama orang yang hafal Quran. Kita menjumpai banyak karakter, banyak manusia dengan berbagai macam suku seperti itu ya Kak ya. Jadi Abi berpesan, kamu itu adalah seorang pemimpin gitu Abi gitu. Karena Resa kan leadership ya dulu ya. Langsung ya bidangnya leadership. Iya bidangnya ya. leadership ya gitu ya. Jadi kamu itu adalah seorang pemimpin. Jadi kamu harus bisa memimpin diri kamu sendiri seperti itu. Jadi Abi dari kata-kata Abi itu Resa jauh lebih strong sih menghadapi semuanya ada di sini. Apakah ada orang lain di samping? Ada teman, ada keluarga. Tapi kalau misalkan untuk backup pribadi Raisa itu pegangnya gitu. Itu satu. Lanjut kegiatan ataupun momen-momen yang di RKV yang paling Raisa ingat itu adalah ketika ada orang yang mungkin berbeda karakter sama kita ya Kak ya. Bagaimana kita cara ngehadapin orang tersebut gitu kan. Karena kan basically-nya Raisa itu manja ya Kak ya. Apalagi dulu belum kenal suku lain. Iya gitu Kak. Introvert sekali saya ini. Ya, susah sekali saya berbaur. Ya, kan? Iya, saya susah sekali berbaur dengan manusia seperti itu ya. Maksudnya kayak lebih senang sendiri gitu kan, susah kalau misalkan bergaul gitu. Jadi ya kalaupun punya temen yang karakternya berbeda, udah jalanin aja kayak gitu, nggak perlu dibawa kayak
terlalu gimana gitu. Oh kalau misalkan ada yang responnya baik-baik gitu kan. Tapi yang Kalau paling yang kurang baik, diterima gitu ya ya. tetap diterima. Nah itu dia Kak poinnya gitu kan. Jadi Raisa tuh paling ingat ya Bersabar kan. gitu ya. Kalau di RKV itu kita punya salah Iya, ya. iya. Kita punya kesalahan dan kesalahan kita itu diungkap sama Abi. Jadi jujur gitu ya, jujur Iya, nomor satu Abi ya. itu melatih kejujuran nomor 1. Jadi diungkap seperti itu. Kita buat salah, Abi ngungkap. Tapi yang masya Allahnya orang yang buat salah itu dirangkul Kak. Betul. Kalau ada orang dibuang. Dia buat kesalahan apapun dibuang ataupun dijauhin. Tapi kalau Abi enggak. Abi ngajarin supaya kita itu tidak meninggalkan orang-orang yang mungkin saat itu dia khilaf seperti itu kan, ataupun dia saat itu dia nggak sengaja buatnya, ataupun memang betul-betul atau apa, tapi ya kita harus tetap menerima dia dengan lapang dada. Bahkan kalau bisa kita ajak dia untuk jadi lebih baik kayak gitu Kak. Itu best banget Mbak Resa. Menarik nih ya. Nah aku juga nih Rai, jadi ngerasanya gini, banyak ya orang yang sekarang itu sekarang dikit-dikit ngerasa itu adalah privasi gitu ya. Jadi seakan-akan kalau ditegur itu kesannya kayak ya jangan tegur aku depan umum dong, itu kan malu-maluin, atau misalnya itu tuh bongkar aib dan lain-lain ya. Padahal kalau kita nih ya, misalnya anak RKV dulu gitu ya, diajarnya bukan permasalahan mempermalukan kesalahan kita ya kan, tapi di situ kita bisa mengambil ibroh atau mengambil kebaikan apa sih yang kita dapat dari teman-teman kita gitu kan. Jadi kalaupun misalnya teman-teman kita melakukan kesalahan, bukan berarti kita harus melakukan hal yang sama ya enggak, tapi kita bisa mengambil pesan dari apa yang harus kita perbaiki di masalah itu gitu kan. Nah ya alhamdulillah, semoga ya teman-teman di luar sana atau kita juga selalu bisa berpositif thinking ya kan, terhadap segala sesuatu. Artinya bukan berarti Abi tuh pengen mempermalukan kita, atau misalnya di RKV itu diajarinnya dibongkar aib dan lain-lain gitu ya. Padahal Raisa nggak ngerasa kayak gitu kan. Enggak, jadi malah di situ kan Kak Abi tuh ngajarin kayak tabayun ya. Tabayun, jadi memang kita ada buat salah, jadi ditegur gitu kan. Abi tegur dengan cara yang baik. Kemudian kan yang lain kan menyaksikan. Di satu sisi itu ada dua pengajaran bagi Reza. Satu, si pelaku pembuat salah gitu kan. Yang kedua, bagi-bagi yang nggak pernah buat salah. Jadi pelajaran untuk yang nggak buat salah adalah jangan meninggalkan orang-orang yang berbuat salah, tapi ajaklah dia untuk jadi lebih baik. Nah, kalau si pelaku yang salah, ini ingat, kenangan buat kamu dan jangan pernah lakukan lagi seperti itu. Jangan diulang lagi gitu kan. Masya Allahnya gitu. Tapi setelah itu kan Kak Abi tuh ngajak lagi orang yang misalkan kayak si A lah kita bilang gitu, untuk nge-refresh dia lagi, kasih nasihat, dimotivasi lagi. Jadi pelajaran juga buat kita ini supaya kita tahu bahwa ada hal-hal yang memang mungkin kita nggak tahu kayak gitu. Jauh lebih positif sih Kak kayak gitu. Ini juga anak muda ya kan, masih labil gitu ya. Karena kan daripada misalkan kayak gini kan Kak, kita tahu dari orang gitu kan, dia tuh gitu ya orangnya kan, dia tuh gitu ya. Tapi kalau misalkan udah dikasih tahu sama semua peserta gitu kan ya Kak, sama kita semua serikan, jadi kita ngerti kenapa dia buat kesalahan itu gitu kan. Oh iya, ternyata dia khilaf kayak gitu. Berarti kita nggak boleh ngejauhin dia, melainkan kita rangkul dia untuk dia jauh lebih baik kayak gitu. Kita ajak dia untuk ke depan lebih baik gitu. Insya Allah ya. Ternyata Raisa masih terus inget ya pesan-pesan dari Abi. Gimana pelajaran-pelajaran di RKV gitu ya. Bener ya, pelajaran itu kan bukan hanya di sekolah ya kan. Ini pelajaran kehidupan itu justru kita dapetin banyak di RKV. Iya nggak sih? Masya Allah, tahajud Kak. Oh iya, bangun tahajud. Boleh dong diceritain gimana tuh momen-momen bangun tahajud? Bangun tahajud. Ini ntar dulu, ini yang di lokasinya di mana dulu nih? Karena kan kita nggak satu tuh sering pindah-pindah ya kan. Johar baru. Baiklah. Jadi di Johar baru kan kita kan sering tidurnya itu kan di hall ya. Di hall ya. Ya di hall. Bahasa kerennya hall ya. Karena hall lebih luas. Baiklah. Luas ya.
tidur lah Ya, gitu tidur terus lah, ya ya. kan. Emang ya kayak apa adanya ya Kak kita ya. Memang sangat mengajarkan tentang artinya hidup sebuah perjuangan, tapi berhasil ya Kak. Sederhanaan, ya kan? Disiplinnya dapet. Iya betul gitu. Bukan berarti dengan penuh fasilitas kita juga bisa jadi sukses. Enggak. Iya. Malah dengan dibatasi, dengan sederhana kita jauh lebih kreatif. Iya, betul. Gitu kan. Kita jauh lebih cerdas Iya. menghadapi itu semua gitu. Jadi ketika sholat tahajud ya Kak, sholat tahajud itu kan susah ya. Ya. Bangunnya kan Susah capek banget. ya Iya. kan. Kegiatan aktif kan Kakak tahu sendiri gimana? Full banget. Iya kan. Iya. Dari subuh siang, Dari sore, jam malam. 2 ya kan. Apel lagi ya Kak. Nggak ada tuh apel sama orang malam-malam, apalagi tengah malam nggak ada. Dan sekarang udah jarang sih. Kalau dulu harus apel ya. Iya. Harus banget. Tapi itu disiplin Apel loh. Iya kan. Apel Jadi siaga kita. ya kan. Jadi kita. Meskipun saya ngantuk ya kan. Entah nyamannya di mana gitu kan. Iya gitu kan. Nah, jadi kalau tahajud itu kan biasanya kan kalau di luar ya bangun sendiri-sendiri. Tapi indahnya di RKV itu satu bangun tahajud, bangun semuanya gitu Iya. ya. Wajib Dibangunin. Wajib bangun. Kalau enggak, ketika di Paseban ingat nggak Kak? Abi lempar pakai Apa coba namanya? Masih ingat gak? Bom cabe. Bom cabe ya. Bu Yayu ya yang buat ya. Iya yuk. Mana Bu Yayu? Bu Yayu mana? Bu Yayu harus lihat ini ya. Yang khusus ya Kak, Iya. terlihat sekali seperti itu ya, dilempar ya Masya Allah gitu. Dan itu masih ingat sih Kak sampai sekarang. Masih ingat ya? Masih ingat sampai sekarang. Gak akan pernah lupa tuh Kak, tuh bom cabai itu Kak. Nggak ada tuh orang bangun lempar air cabai ke muka, nggak ada. Bahkan ya kan karena itu kita sudah persiapan ya kan, dibilang nanti besok ada bom cabai, ada surprise dan lain. Kita itu kan tidur pun lengkap ya kan, pakai jilbab kaos kaki dan jadi sewaktu-waktu ada serangan mendadak gitu kan, kita tuh cepat lari gitu kan. Iya. Aduh, itu Masya berkesan Allah. banget. Apalagi tangga. Tangga yang buat kaos kaki kita berkali-kali harus ganti. Iya ya. Kak di RKV kita diajarin berapa baju Kak? Nggak banyak. 1 minggu cuman 4 setel ya. Iya. 4 Tapi setel tetap harus baju. cantik ya. Ya tetap dong. Tetap harus. Harus. Wow, gitu ya. Harus cantik ya Masya Meskipun Allah. standar cantiknya tahun 2018 dengan 2023 jauh ya Ju. Agak beda ya. Oh, beda. Tapi ya tetap ya terjaga. Tetap ya. Skincarean gitu ya. Baiklah. Nah jadi emang yang belum tahu ya, bukan berarti artinya bom itu gimana. Kita harus klarifikasi nih kayaknya kan, biar gak, oh jahat banget gitu, enggak ya gitu ya. Enggak. Jadi ini biar kita tuh kayak langsung alam bawah sadar kalau kita tuh bangun tuh biar cepet ya kan. Jadi ada titik ingatan dipasang sama Abi yang supaya kalau kita nanti kita bangun jam 2 ya itu langsung kita teng gitu kan. Nah dan dari situlah dibuat waktu itu. Jadi kami itu kan ternyata ada satu bom yang isinya air putih doang. Iya. Satu memang betul air Cabai. blender cabai ya kan, yang warnanya agak-agak merah gimana gitu ya. Dan itu beneran kan dilempar, qadarullah nggak pecah dong air cabai. Yang pecah tuh yang air yang bom yang warna Biasa putih tuh. itu, air putih biasa. Itu pun kita udah tahu lah ya cewek kayak mana hebohnya ya kan. Ruangan kamar itu langsung jerit-jerit pada loncat-loncat kan, langsung kabur cepet keluar. Itu bener-bener pengalaman apa ya, rasanya campur-campur ya, ada lucunya gitu kalau kita inget-inget kayak gini ya. Iya. Wah ternyata gitu kita pernah loh melalui masa-masa itu gitu kan. Itu nggak bisa diulang lagi Raisa. Masya Allah. Kakak ingat banget. nggak yang ngafal di waktu hujan? Ya waktu kita keliling ya. Tapi itu Reza nggak ada sih Kak. Jadi kenapa kamu inget-inget itu kalau kamu nggak ada? Teringat karena Reza juga pengen. Oh gitu. Reza juga pengen Waktu itu merasakan. kamu di mana? Waktu itu kamu di mana? Di karantina di atas sama Abi, karena sakit kan. baiklah. Ya Iya, kan iya. ini Maklum punya lah ya. banyak Peserta khusus. Iya peserta khusus. Jadi Insya kan Allah, jadi ya. harus di karantina khusus gitu ya. Karantina khusus. Cuma kami ngintip dari atas nih seru kali kayak gitu. Hujan-hujan ngafal dengar cerita Depin, Masya Allah keren kali gitu. Iya. Baiklah, betul memang. Jadi kita tuh diajarin, kita harus belajar juga dengan alam, kita menyatu dimanapun, nggak peduli medannya ya kan, mau hujan, badai, terik matahari juga hajar terus, ya kan. Kalau misalnya kayak panas kayak kita wajar nggak sih kayak jalan ngafal gitu. Tapi ini hujan sampai Al-Quran kita tuh kayak ya udah basah kuyup ya kan, orangnya juga udah basah kuyup gitu. Tapi disitulah pelajarannya Rai, kayak yang ya Allah gitu ya kayak
seakan-akan ya kalau waktu itu tuh kayak yang saksikanlah ya Allah gitu kan. Inilah perjuangan kami. Itu tuh benar-benar kayak yang haru, seneng, terus ternyata kita pernah loh bareng-bareng, dan itu kebersamaannya itu sih. Kalau di RKV itu emang kekeluargaannya ya kan. Luar biasa. Kebersamaan yang luar biasa banget. Masya Allah. Akhirnya seneng banget bisa ngomongin ini loh sama Raisa, gak nyangka. Seneng juga. Seneng banget, sangat bersyukur. Ya Allah ya. Alhamdulillah. Tadi waktu awal-awal dateng kan, waktu awal dikabarin mau datang tuh awalnya kayak nggak percaya gitu. Ini siapa Mimpi gitu ya? Mimpi gitu, ini siapa? Tapi kok kayaknya agak-agak familiar gitu ya suaranya gitu ya. Ternyata ngobrol ini tuh asik banget ya. Insya Allah. Ini juga bisa jadi apa ya Rai? Mereview kenang-kenangan kita itu jadi kayak motivasi tersendiri gitu nggak sih buat kita? Raisa pribadi sangat termotivasi kakak. Kayak gitu. Dengan jadwal yang padatnya, masya Allah kayak gitu kan. Tapi harus tetap bisa ngafal Quran. Iya. Itu yang diajarin di RKV ya. Iya. Jadi akhirat dapet, dunia juga dapet. Iya. Gitu gak sih? Gitu, betul banget. Gitu. Dan yang paling Menarik. indah sama Raisa itu kan kayak Abi sama Umi ya kak, Iya. nggak pernah ngeninggalin kita kalau kita tuh punya masalah gitu. Betul. Karena kan kita tuh kan anak rantau gitu ya kak, apalagi ya Raisa pribadi sih sendiri gitu kan, lebaran jauh sama keluarga Ya, gitu. Gak sedih. pernah seumur hidup lebaran jauh dari mama sama ayah, nggak pernah kak. Iya betul. Nggak pernah. Tapi Abi balik nak ke sini. Dari Condet sama Depi akhirnya balik lagi ke Johar, kumpul semua makan lontong, rendang, apalagi ketika kurban, potong lembu Sendiri ya kan? ya, bersihin sapi itu Pengalaman pertama ya. iya, Mesti tinggal makan ya kan? sekarang Udah harus siap. bersihin dari nol, buat bumbu, masak, ganti-gantian tidurnya pakai shift. Nggak ada Keren tuh banget, kehidupan ya kan? kayak gitu. Yang bunyi siapa? Umi. Iya. Raisa masuk tidur. Hah? Ya Umi udah tidur. Kemudian 2 jam kemudian Raisa bangun gantian. Lah bentar doang gitu kan. Umi baru pejam mata, Umi gantian. Oke, siap gitu kan. Kok sama Umi kan siap gitu kan. Harus Siap, nggak ada masih terakhir siap. Akhirnya aduh. Tapi ketika makannya nikmat Nikmatnya. sekali, kayak gitu kan. Ini jerih payah saya nih ya gitu. Buat kuah belangong di Jakarta, masya Itu juga Allah. pertama kali tuh makan kuah belangong ya Gimana kan? rasanya? Enak nggak? Rasanya ya kayak apa ya, mirip-mirip kari gimana gitu ya, cuman ada bumbu khasnya gitu ya. Ya ada bumbu khasnya. Saya juga nggak tahu sih kak. Jadi nggak bisa tanya resep nih ya di sini ya. Tagnya nanti ke bawah ini aja. Oh di bawah ini aja ya. Kita cari resepnya lagi. Boleh. Kuah belangong. Yang belakang. Aduh seru banget pokoknya ya kalau cerita kenangan bareng waktu di BTU ini. Pasti ya kalau saya yang nonton adalah alumni angkatan 1 pasti senyum-senyum sendiri deh gitu, kayak yang ya dulu kita pernah kayak gitu kan. Masa-masa kenangan perjuangan, tapi itu tuh nggak bisa dilupain kan, bener-bener kayak yang experience yang bener-bener inilah ya, kalau kami berharga banget gitu, apalagi dengan orang-orang yang ya bisa dibilang di RKV yang angkatan 1 tinggal 1-2 lah ya gitu ya. Tapi bisa ketemu lagi tuh seneng banget. Nah kalau kemarin itu, bukan kemarin ya, kayaknya tahun-tahun sebelumnya, Raisa kan pernah nih ya bacain surat Al-Kahfi waktu di RKV TV ya kan. Iya. Sekarang siapa nih yang kangen banget dengar, kita pengen dengar suara merdunya Raisa gitu kan. Boleh deh, terserah surah apa aja gitu kan yang mau dibawain. Nah, dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah apa ya? Kira udah dapet surah, malah nanya surah balik. Oke. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, Masya Allah. Jadi teringat juga momen-momen apel siaga ya kan. Itu jam 2 pagi, Masya Allah ya, selalu baca Al-Mulk ya. Dan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, di penghujung acara nih Raisa, kami pengen denger kan apa sih nasihat-nasihat atau misalnya ada pesan-pesan Raisa untuk pemirsa di rumah yang nonton Violet TV atau para alumni nih yang lagi kangen-kangenan di podcast ini gitu ya. Apa sih pesan Raisa untuk kami semua? Pesannya adalah tetap jalin silaturahmi dimanapun dan kapanpun, karena dengan silaturahmi kita bisa menjaga ukhuwah kita baik di dunia bahkan sampai ke syurga. Masya Allah. Dan juga untuk adik-adik yang di RKV yang sedang berjuang, ingat, semangat nomor 1, jangan pernah lupa, karena semangat ada segalanya. Segalanya. Karena semangat adalah kehidupan. Iya, karena semangat adalah kehidupannya. Ingat azam yang di awal itu untuk apa? Ngafal Quran. Jadi kalau misalkan adik-adik yang di luar sana itu punya ujian ketika menghafal, yakinlah bahwa Allah akan memberikan yang lebih baik yang saat ini kamu tinggalkan untuk kamu korbankan. Allah. Gitu. Alhamdulillah. Itu ya tadi pesan-pesan yang sangat berharga ya. Ternyata waktu kita dulu jalani kayaknya berat banget ya nggak sih di pelatihan, kayak yang kapan selesainya, kapan berakhir gitu kan. Kayaknya ya Allah kuatin hamba ya Allah ya. Tapi ternyata manis juga ya Raya waktu dikenang ya. Manis sekali. Masya Allah ya. Ternyata indah pada waktunya. Betul, kata pepatah memang tidak salah. Masya Allah. Oke, jadi untuk pemirsa yang di rumah, apa yang tadi kita sampaikan ya, apa yang tadi kita obrolin itu adalah semua pengalaman-pengalaman kita waktu kita di pelatihan PTGB RKV Indonesia angkatan pertama. Nah, jadi apapun tadi yang kita ceritain itu adalah bagian dari pelatihan. Termasuk tadi kita berlatih untuk dibangunin tepat waktu dengan cara-cara yang dibangunin tepat waktu dengan cara-cara yang nggak seperti biasanya gitu ya, out of the box gitu ya kalau kita bilang gitu ya. Karena memang di RKV itu banyak surprise-nya gitu. Jadi kalau misalnya mau nyobain ya kan, mau nyobain pelatihan-pelatihan kayak kita nih, nah coba aja langsung ya kan, langsung ikut pelatihan RKV Indonesia. Jadi nggak akan nyesel insya Allah, karena itu semua demi kebaikan kita semua dilatih untuk kebaikan kita. Dan itu hanya ada di RKV Indonesia. Oke, alhamdulillah kita nggak kerasa banget ya, kita ada di penghujung acara. Udah ngobrol dari tadi sama Raisa dalam rangka mengenang ya kan, dalam rangka bernostalgia kenangan-kenangan indah kita waktu pelatihan ya kan Ray, waktu kita bareng-bareng ada di RKV gitu ya. Dan semoga apa yang kita ceritain hari ini bermanfaat. Amin. Dan untuk kalian semua yang ngerasa konten ini bermanfaat, konten ini boleh kalian like, share, komen, and subscribe. Saya Kristi Arina undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Violet Podcast, open the mind. 1, 2, 4